Berbagai upaya dilakukan keluarga dan kuasa hukum untuk bisa membebaskan Peggy dari sangkaan pelaku pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Setelah berencana mengajukan gugatan pra-peradilan dan permohonan penangguhan penahanan, kini Ibu Peggy berharap atensi Presiden Joko Widodo bisa membuat terang kasus dan anaknya bisa dibebaskan. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Peggy tidak bersalah? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Saat ditemui di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Presiden Jokowi mengaku sudah memberikan instruksi agar pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki dilakukan secara transparan. Presiden meminta jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Keraguan soal penetapan tersangka dan penahanan Peggy disuarakan oleh keluarga Vina. Tim kuasa hukum keluarga Vina mempertanyakan langkah polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka berdasar keterangan satu terpidana. Padahal 5 terpidana lain membantah bahwa Peggy adalah otak pembunuhan Vina. Buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu. Selain hanya satu orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. Saat ini penyidik sudah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Dalam waktu dekat, penyidik akan menggelar rekonstruksi untuk mengungkap kesesuaian keterangan tersangka, saksi, dan juga kondisi di lokasi kejadian. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri untuk transparan mengusut kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Lebih lengkapnya kita akan bahas bersama pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam, Pak Bambang. Malam, Mbak Nitya. Pak Bambang, kalau kita ingin membahas satu persatu dari 3 hal yang kemudian diminta oleh Presiden, kawal, transparan, dan tidak ditutup-tutupi. Mengenai pengawalan terlebih dahulu, ini kalau sudah turun instruksi Presiden ke Kapolri, dimaknainya akan seperti apa? Ini ekspektasinya kita ini akan seperti apa nanti? Naik ke Barreskrim yang menangani mungkin? Ya, tidaklah. Barreskrim tetap menjadi supervisi dari kasus ini, gitu. Yang mensupervisi apa yang dilakukan kawan-kawan Polda Jawa Barat, gitu. Tetapi tentunya ini harus dikerjakan secara serius dan benar-benar bisa semua langkah-langkah harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis, gitu. Jadi artinya kalau melihat instruksi dari Presiden ini, Presiden juga mendengar keluhan yang dirasakan masyarakat, kejanggalan-kejanggalan itu sampai ke telinga Presiden, gitu. Makanya sampai Presiden menyampaikan hal tersebut, artinya kasus ini memang benar-benar ada kejanggalan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi Anda juga melihat bahwa sebenarnya sejauh ini ya transparannya belum transparan banget, kemudian juga ditutup-tutupinya juga ya masih banyak yang menimbulkan kejanggalan tadi Anda mengatakan. Ya, lagi-lagi ini masalah salah satunya mungkin masalah komunikasi yang disampaikan Polda Jawa Barat ya. Ketika ada perubahan pernyataan dari 3 DPO, kemudian ditangkap 1, kemudian 2 DPO kurang bukti. 2 ada bukti, ternyata ada cuma hanya kesaksian. Hal-hal seperti itulah yang akhirnya memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Jadi harus ada perbaikan terkait dengan komunikasi publik ya yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat seperti itu. Ini kita bicara mengenai transparansi yang seperti apa yang ideal ya. Artinya ini kan sebenarnya kan sudah masuk di tahapan yang semua mata ini menyorotnya ke kasus ini gitu. Transparansi seperti apa yang menurut Anda yang harus dilakukan saat ini?
Kalau terkait dengan kasus pembunuhannya ya yang sudah apa 8 orang itu sudah inkrah. Proses ini seolah-olah kan sudah berjalan dengan benar gitu. Polda Jawa Barat sudah melakukan prosedur dengan benar. Konon seperti itu. Tapi kan faktanya masyarakat masih menyaksikan bahwa proses itu dilakukan dengan benar karena munculnya perubahan-perubahan yang sangat intens ya dari ada DPO kemudian dicabut ya seperti itu tadi lah. Makanya kalau kemudian ingin lebih transparan itu harus sajikan saja bukti-bukti material yang lebih kuat itu. Jadi ini isunya bukan lagi sekedar komunikasi yang harus transparan ya? Antara kesaksian dengan bukti-bukti itu harus dibandingkan seperti itu. Oke, tidak lagi menjadi satu masalah mengenai komunikasi apa yang menjadi bahan pemeriksaan oleh polisi. Tapi kalau kita lihat juga sejalan nggak dengan instruksi Presiden agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini terkait ada banyaknya sekali kejanggalan? Ya, artinya selama ini Presiden merasakan masih ada yang ditutup-tutupi, ya. Makanya muncul instruksi itu. Ke depan ya, seharusnya semakin terbuka lagi bukti-bukti yang dihasilkan oleh penyelidikan 8 tahun lalu dibuka saja gitu loh. Jadi masyarakat pun juga tidak terombang-ambing dengan asumsi-asumsi, tetapi dibantah dengan fakta-fakta yang sebenarnya gitu loh. Bukan asumsi itu dibantah dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian bolak-balik dianulir gitu loh. Itu yang akan menimbulkan kalau bolak-balik dianulir kan justru malah menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Nah, bagaimana supaya masyarakat ini mendapatkan jaminan? Apakah dengan Presiden memberikan instruksi ini sebenarnya sudah cukup menjadi jaminan bagi masyarakat dan terutama keluarga korban? Ya, itu harus dibuktikan. Implementasi dari perintah Presiden itu harus dibuktikan oleh Polda Jawa Barat gitu. Dengan bukan hanya sekedar menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kemudian dianulir, tapi menyampaikan bukti-bukti terkait penyelidikan dan penyidikan gitu. Bukti-bukti ilmiahnya mana gitu. Apa peran Peggy misalnya. Terus kemudian bukti Peggy itu terlibat itu di mana, bukan hanya kesaksian gitu. Kalau Peggy itu sebagai pelaku kekerasan seksual misalnya, ada nggak uji DNA yang mencocokkan antara sperma yang ditemukan di tubuh korban dengan DNA Peggy misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa menepis asumsi liar di masyarakat seperti itu. Ini yang bagian dari yang jangan ditutup-tutupi tadi berarti ya? Benar. Kalau begini, saya ingin percakapan kita terakhir adalah bagaimana dalam kasus-kasus serupa ini biasanya ada kekhawatiran karena kepentingan orang yang lebih tinggi jabatannya, katakan seperti itu. Nah, kalau Anda melihat Pak Bambang dalam memberikan jaminan dalam kasus ini, bagaimana kemudian kepolisian bisa seterbuka itu memberikan jaminan terutama bahwa tidak ada faktor kepentingan dalam penyelesaian kasus ini? Ya, kepolisian harus melibatkan pihak eksternal ya, sehingga apa yang disampaikan kepolisian ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan. Penyelidikan seperti yang saya sampaikan kemarin terkait dengan audit investigasi yang dilakukan internal misalnya seperti itu. Ini pun juga harus diawasi eksternal, Kompolnas mungkin, Komnas HAM mungkin seperti itu. Kalau itu bisa disajikan bareng-bareng, tentu melegitimasi pernyataan kepolisian. Tanpa ada itu ya mungkin nanti akan muncul bahwa ini masih diolah-olah lagi dan ini masih tutup-tutupi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah bergabung bersama kami, pengamat kepolisian ISS. Selamat malam Pak. Kami hadirkan informasi lain di